Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pembangunan wilayah revolusi industri dan pengaruhnya terhadap ruang bumi dan kesejahteraan. Perkenalkan, nama saya Fitria Dwi Ananda, absen 10. Saya S1 Teknologi absen 10. Saya Nana Karina, absen 20. Saya Muhammad Nizara Dunia, absen 23. Saya Manjadul absen 1. Saya Gloria Tanati Mesa, absen 13. Pembangunan wilayah adalah usaha terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di suatu daerah dan memanfaatkan potensi yang ada seperti sumber daya alam, manusia, ekonomi, dan sosial budaya. Paradigma pembangunan wilayah. Paradigma pembangunan wilayah adalah cara pandang atau kerangka berpikir yang digunakan dalam melaksanakan pembangunan di suatu daerah. Paradigma ini berkembang sesuai zaman kebutuhan masyarakat. 1. Paradigma pertumbuhan ekonomi. Fokus pada peningkatan produksi dan pertumbuhan ekonomi. 2. Paradigma pemerataan. Menekankan pada keadilan sosial dan distribusi hasil pembangunan agar tidak terkonsentrasi di wilayah tertentu. 3. Paradigma pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Pembangunan tidak hanya mengajarkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan mempertahankan kebutuhan generasi mendatang. Berikutnya adalah pendekatan pembangunan wilayah. 1. Pendekatan sektoral. Fokus pada pengembangan satu sektor tertentu. Tujuannya meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor tersebut. Yang kedua, pendekatan regional atau kewilayahan. Menekankan keseimbangan antar wilayah agar tidak terjadi kesenjangan. Memperhatikan potensi dan karakteristik tiap daerah. Yang ketiga, pendekatan ekologi atau lingkungan. Pembangunan dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, mendorong pembangunan berkelanjutan. Lalu ada indikator pembangunan wilayah. Yang pertama yaitu indikator ekonomi. Pendapatan per kapita, produk domestik regional bruto, tingkat kesempatan kerja dan struktur ekonomi daerah. Yang kedua yaitu indikator sosial. Angka melek huruf dan pendidikan kesehatan masyarakat, tingkat kemiskinan, kualitas perumahan dan sanitasi. Yang ketiga, indikator infrastruktur, yaitu ketersediaan sarana transportasi dan komunikasi, akses air bersih dan listrik, fasilitas pendidikan dan kesehatan. Yang keempat, yaitu indikator lingkungan, kualitas udara dan air, luas hutan dan ruang terbuka hijau, dan pengelolaan limbah dan polusi. Yang kelima, indikator kelembagaan dan pemerintahan, yaitu kinerja pemerintahan daerah, transparansi dan partisipasi masyarakat, serta efisiensi pelayanan publik. Revolusi Industri 4.0 adalah istilah untuk penggambaran era transformasi besar-besaran di bidang industri dan kehidupan manusia yang didorong oleh kemajuan teknologi digital, kecerdasan buatan AI, internet, dan otomatisasi. Ciri-ciri revolusi industri 4.0: otomatisasi tinggi dalam proses produksi, konektivitas antar mesin dan sistem melalui internet. Dampak revolusi industri 4.0: efisiensi kerja meningkat, inovasi produk dan layanan baru, kemudahan komunikasi dan adaptasi. Pengertian masyarakat 5.0: pertama kali diperkenalkan oleh Jepang sebagai visi untuk menciptakan keseimbangan antar kemajuan teknologi dan kebutuhan manusia, sehingga teknologi bukan menggantikan manusia tetapi membantu dan memudahkan kehidupan manusia. Ciri-ciri masyarakat 5.0: terpusat pada manusia, human centered. Teknologi digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial, integrasi dunia nyata dan digital, real world dan cyber world. Tujuan masyarakat 5.0: mengatasi tantangan sosial seperti penuaan penduduk, bencana alam, dan kesenjangan ekonomi, menciptakan masyarakat yang sejahtera, industri, dan berkelanjutan. Kaitan revolusi industri 4.0 dengan karakter masyarakat 5.0. Industri 4.0 menyediakan alat, masyarakat 5.0 menentukan cara penggunaannya. Teknologi dari industri 4.0 adalah alat yang kuat. Tanpa arah yang jelas, teknologi ini bisa memperlebar kesenjangan atau hanya dinikmati segelintir orang. Masyarakat 5.0 hadir untuk memberikan arah etis
dan tujuan sosial dalam pemanfaatan teknologi tersebut. Yang kedua ada dari pabrik cerdas ke kota cerdas dan masyarakat cerdas. Industri 4.0 menciptakan pabrik cerdas di mana mesin berkomunikasi satu sama lain. Konsep ini diperluas dalam masyarakat 5.0 menjadi kota cerdas dan masyarakat cerdas, di mana tidak hanya mesin, tetapi seluruh elemen masyarakat seperti manusia, infrastruktur, layanan, terhubung secara harmonis. Kesejahteraan penduduk adalah terpenuhinya kebutuhan dasar atau material dan non-material untuk hidup layak, sehat, produktif, dan harmonis. Indikatornya meliputi pendapatan per kapita, IPM, tingkat kemiskinan atau pengangguran, akses layanan dasar, indeks kebahagiaan, dan distribusi pendapatan. Pembangunan ekonomi, sosial, infrastruktur, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan yang baik berpengaruh signifikan. 1. Pengaruh pembangunan wilayah terhadap ruang bumi. Tata ruang berubah, urbanisasi meningkat, eksploitasi sumber daya alam sering ketimpangan wilayah. 2. Pengaruh revolusi industri terhadap ruang bumi. Pola produksi dan movement berubah, pencemaran meningkat, inovasi teknologi berkembang, perubahan sosial ekonomi. 3. Pengaruh terhadap kesejahteraan, positif dan negatif. Positifnya meningkatnya pendapatan pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Negatif, kesenjangan sosial, kerusakan lingkungan, dan masalah perkotaan. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.